Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Di bulan Ramadan ini rasanya nggak afdol kalau berbuka tanpa minuman yang manis dan dingin. Yang membuat minuman ini dingin selain ditaruh di kulkas, ia pakai es batu. Es batu, benda sederhana yang sekarang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Bukan cuma untuk mendinginkan minuman, es batu juga bisa dipakai untuk mengawetkan makanan. Es batu ternyata memiliki sejarah panjang dan menarik. Jauh sebelum lemari es modern ditemukan, manusia sudah menemukan cara untuk menciptakan dan memanfaatkan es. Dari teknik kuno di peradaban Persia dan Mesir, sampai penemuan mesin pembuat es pada abad ke-19. Tahukah historian bagaimana sejarah penemuan es batu dan kapan es batu bisa populer di Indonesia? Untuk tahu jawabannya, yuk tonton videonya sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Es batu pertama kali ditemukan oleh bangsa India, Mesir, dan Iran pada abad ke-12. Pembuatan es batu itu memakai teknik rapid evaporation, yaitu mereka membekukan air mengalir menjadi es batu. Orang-orang Iran menggunakan yakhchal, sejenis bangunan tinggi yang berfungsi mendinginkan es dan menyimpan makanan. Karena proses pembuatannya yang rumit, es batu sudah seperti barang mewah dan langka. Karena hanya bisa dinikmati oleh masyarakat dengan kelas sosial tinggi. Bukan cuma di Asia, bangsa Roma dan Yunani juga membangun gedung-gedung besar, khusus untuk menyimpan es batu. Akibatnya, penggunaan es batu sebagai pendingin semakin banyak. Sayangnya, tradisi menyimpan dan menggunakan es batu tersebut mulai menghilang seiring dengan runtuhnya Imperium Roma. Memasuki tahun 1800-an, es batu semakin gencar dipakai sebagai bahan pelengkap konsumsi minuman ketika perang sedang terjadi di beberapa wilayah di dunia. Bangsawan Frederick dan William Tudor bersaudara jadi sosok pertama yang membangun industri es batu. Ide ini muncul ketika mereka sedang piknik. William awalnya bergurau soal ide bisnis untuk menjual es batu. Dalam gurauannya, dia mengatakan akan mengambil es dari kolam beku untuk dijual kepada para tentara yang berperang di Hindia Barat. Gurauan itu berubah menjadi keseriusan. Dua bersaudara tersebut lalu mengambil es batu dari kolam-kolam yang membeku dan dikirim ke Hindia Barat. Setelah mengalami berbagai rintangan dan kerugian, bisnis mereka akhirnya memperoleh keuntungan pada tahun 1810. Industri es batu mereka menjadi industri es batu terbesar di dunia. Bahkan Frederick mendapat julukan sebagai Raja Es karena banyaknya penjualan es batu ke seluruh dunia. Proses pengambilan es batu mulai mengalami perubahan ketika John Gorrie, fisikawan asal Amerika, menemukan kotak es batu untuk pertama kalinya. Dia menciptakan kotak pembuatan es batu yang biasa digunakan untuk merawat dan menyembuhkan pasien demam kuning. Penemuannya ini kemudian menjadi cikal bakal kotak es batu dan freezer modern, serta mengubah cara orang-orang memproduksi dan mengonsumsi es batu. Pada tahun 1800-an, minuman dingin menjadi salah satu sajian mewah yang hanya dapat dinikmati oleh beberapa keluarga Belanda yang tinggal di kawasan Mister yang sekarang bernama Jatinegara dan Waltovreden yang sekarang bernama Sawah Besar. Waktu itu es batu disajikan sebagai pelengkap minum bir. Es batu pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1846. Dan membuat kehebohan pada kemunculannya. Pada 18 November 1846, surat kabar Yavase Koran memberitakan
bahwa pada tanggal 17 November 1846, sebuah kapal besar dari Boston, Amerika sampai di Batavia. Kapal itu membawa es yang dipesan oleh Rosselli & Co. Berita soal es batu ini segera menyebar sampai ke benteng Batavia. Bukan cuma itu, kabar ini juga membuat pihak bea cukai menjadi sibuk, karena mereka belum menyiapkan aturan mengenai impor es batu. Berdasarkan surat kabar dari Java Sekoran, pengiriman es balok tersebut juga menggunakan bantuan kain wol untuk menjaga temperaturnya. Hal ini membuat Jakarta Firms Voth & Herrin memproduksi kain wol yang dibuat sebagai pelindung es batu. Saat itu, es batu menjadi barang yang aneh untuk orang-orang pribumi asli. Mereka membicarakan dan menyebut es batu dengan sebutan kristal ajaib, yang membuat air menjadi dingin jika dipegang dan membuat tangan menjadi kaku. Tidak lama setelah masuknya es batu ke Indonesia, muncul sebuah iklan, di mana Rosselli & Co. menjual es tersebut dengan harga 10 sen setiap 500 gram. Es batu dianggap sebagai barang impor yang berharga dari Amerika. Maka dari itu, penyimpanannya juga harus diperhatikan supaya tidak mencair. Bahkan, surat kabar Java Sekoran juga menayangkan sebuah artikel tentang cara menyimpan es batu, yaitu dengan dibungkus selimut wol. Masuknya es ke Indonesia dianggap sebagai peluang bisnis. Beberapa restoran juga mulai menyediakan sajian minuman air dengan es. Melihat situasi ini, perusahaan Jakarta Firms Voth & Herrin juga memanfaatkannya dengan menjual selimut wol yang dapat digunakan untuk menyimpan es. Sementara seorang pengusaha, David Gillett, juga menyatakan bahwa dirinya sanggup menyediakan air es untuk berbagai pesta dengan biaya 15 gulden. Dan untuk pertama kalinya, air es juga disajikan saat malam Natal pada tahun 1846 di Hotel Des Indes. Seiring berjalannya waktu, es batu diketahui bisa menjadi obat sariawan. Bahkan pemerintah Hindia Belanda memberikan bonus sebesar 6.000 gulden untuk siapa saja yang sanggup mengirimkan es batu ke rumah sakit di Batavia. Es ini rencananya akan digunakan untuk mengobati tentara Belanda yang terkena sariawan. Sementara untuk di Semarang dan Surabaya, pemerintah Hindia Belanda menyediakan bonus sebesar 7.300 gulden untuk yang bisa mengirimkan es batu. Impor es dari Amerika ini berhenti pada tahun 1870, karena saat itu sudah berdiri pabrik es di Batavia. Pabrik ini berdiri setelah prosedur pembuatan amoniak ditemukan di Eropa. Kehadiran teknologi pembuatan amoniak ini ikut mengubah cara penyimpanan bahan makanan cadangan di saat belum ditemukannya mesin pendingin. Pabrik es semakin banyak bermunculan dan berdiri di berbagai daerah. Di Batavia, pabrik es berdiri di Molenvliet, yang sekarang berada di Jalan Gajah Mada dan Jalan Hayam Wuruk serta kawasan Petojo. Pada 1885, Kua Wan Hong, seorang pengusaha Tionghoa yang lahir di Semarang, mendirikan pabrik es batu di Semarang. Dia adalah orang pertama yang mengembangkan es batu. Sebelum membuka pabrik es batu, awalnya dia membuka usaha kayu dan kapur. Tapi karena saat itu es batu banyak diminati, akhirnya Kua Wan Hong beralih ke es batu. Pabrik es batu balok pertama di Indonesia milik Kua Wan Hong ini bernama NV Ace Fabrik Hu Hin dan didirikan di Semarang. Keberhasilan ini membuat Kua Wan Hong dijuluki sebagai Raja Es. Pada tahun 1910, Kua Wan Hong mengembangkan pabriknya dengan mendirikan pabrik limun dan 3 cabang pabrik es lainnya di Semarang, Tegal, dan Pekalongan. Tidak berhenti sampai di sana, Kua Wan Hong juga membangun 2 cabang pabrik di Surabaya pada tahun 1924 dan 1926. Kua Wan Hong kemudian hijrah ke Batavia
dan membangun pabrik es di Jatinegara dan beberapa tempat lainnya. Itu tadi sekilas sejarah munculnya es batu di Indonesia. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia. Karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.